Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat Salam. semuanya. Ya, mudah-mudahan stamina-nya masih cukup untuk kita bisa mendengarkan dan mendiskusikan ya hal-hal yang kita anggap penting bagi perkembangan industri asuransi dan reasuransi di Indonesia ini ya. Saya kira tadi dari beberapa pembicara sebelumnya telah disampaikan beberapa hal yang mungkin dalam materi saya juga akan agak sedikit overlap, jadi saya mungkin nanti beberapa bagian akan saya skip saja begitu ya. Jadi kalau kita lihat misalnya di slide pertama setelah ini, nanti kita bisa lihat bagaimana perkembangan dari industri asuransi itu sendiri ya, yang kira-kira kalau kita lihat data dalam 5 tahun terakhir perkembangannya cukup pesat ya, begitu rata-rata 15% per tahun ya. Kemudian juga kaitannya dengan bagaimana fluktuasi terhadap PDB-nya kurang lebih antara 2-3%. Jadi saya kira potensinya masih sangat besar sekali untuk dikembangkan ya. Di slide berikutnya juga kita akan bisa melihat ya bagaimana itu juga peningkatan ya dari premi yang ada begitu ya. Sehingga saya kira angka-angkanya juga cukup drastik ya, di mana untuk industri asuransi jiwa ya mencapai angka 226T pada 2019, sementara di asuransi umum juga mencapai sampai angka 85T. Jadi saya kira pertumbuhan rata-rata baik di life maupun di general cukup baik ya, sehingga ini memberikan potensi ke depan, dan saya kira ini juga sesuai dengan tadi gambar yang sudah diberikan oleh Pak Rizwin bahwa penetrasi asuransi kita memang masih terbuka lebar untuk bisa di-expand lebih lanjut ya. Di slide berikutnya juga kita akan bisa lihat bagaimana perkembangan di industri reas itu sendiri ya. Jadi kalau kita perhatikan di sini juga industri reas berkembang cukup pesat sekali ya, di mana tumbuh stabil dalam 5 tahun terakhir ini ya. Reas meningkat, bayangkan dari 6,9T ya dari segi premi tahun 2014 melesat menjadi hampir 21,97 di tahun ekspresif tahun 2020, sehingga diperkirakan rata-rata compound annual growth-nya itu sampai 33% begitu ya. Demikian juga dari segi aset ya, itu juga meningkat cukup pesat ya, meskipun dari segi investment mungkin ada tren penurunan di tahun 2018 gitu ya, karena situasi yang ada, tapi saya kira ke depan ini masih memiliki prospek ke depan yang baik ya. Kemudian kita lihat di slide berikutnya juga kondisi sebetulnya dari segi potensi. Nah, ini saya kira yang menjadi bagian penting begitu ya. Bagaimana sebetulnya kapasitas di lokal itu masih cukup marketnya cukup besar, cuma memang tidak seluruhnya bisa di-cover oleh industri reasuransi domestik begitu ya. Meskipun kalau kita lihat angka trennya makin lama memang, apalagi sejak dikeluarkannya POJK 14 2015, saya kira peningkatan market share dari lokal reas terus meningkat ya. Tapi meskipun demikian tentu tidak seluruhnya bisa di-cover oleh reas lokal ya. Sehingga saya kira ke depan nanti dengan peningkatan terutama dari sisi kapital ya, itu mungkin nanti akan bisa juga meningkatkan kemampuan dari reasuransi lokal dalam rangka untuk bisa mengcover demand yang cukup besar di domestik ini ya. Nah, saya kira mungkin satu hal yang perlu nanti juga kita cermati di slide berikutnya, kita akan lihat bahwa dengan diberlakukannya POJK 39 2020 ya, di mana nanti ini juga akan saya kira memiliki pengaruh cukup besar ya kepada reas kita ya, di mana nanti kewajiban untuk perusahaan-perusahaan asuransi ya untuk memproduksi reasuradur itu akan juga berkurang. Saya kira kedepannya apakah itu juga nanti akan bisa menjadi berpengaruh ya terhadap kemampuan reas lokal dalam bisa membesarkan ya, mereka punya kemampuan mengenerate premi ya. Jadi saya kira ini seperti logam mata uang ya, ada dua sisi begitu. Satu sisi memang kelihatannya akan bisa ya tanda petik menurunkan potensi pasar, tapi di sisi lain juga sebetulnya menjadi suatu katakanlah trigger juga untuk banyak perusahaan-perusahaan di bisnis asuransi atau di reas ini untuk bisa kemudian melakukan diversifikasi, melakukan diferensiasi begitu ya, sehingga kemampuan mereka untuk tetap bisa menggait pasar domestik juga tetap bisa dipertahankan begitu ya. Kemudian di slide berikutnya, coba kita akan lihat sebetulnya pemain-pemainnya tidak terlalu banyak besar ya. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5 begitu, di mana pemain terbesar ada National Re, ada Indonesia Re, juga ada Tugu Re, Marine ya, dan juga pendatang baru Nusantara Re begitu ya.
Nah, saya kira hampir semuanya juga kalau lihat dari angka-angkanya mengalami peningkatan premi bruto yang cukup besar ya. Jadi dalam 5 tahun terakhir meningkatnya sampai hampir 2 kali lipat. Jadi ini saya kira menunjukkan bahwa ke depan ini masih akan cukup punya prospek untuk perkembangan lebih lanjut ya. Nah, kemudian kita lihat di slide berikutnya juga, bagaimana kalau kita perbandingkan lah dengan bagaimana perusahaan-perusahaan REAS lainnya di regional atau di global. Jadi saya kira perkembangannya cukup menarik. Jadi kalau kita compare bagaimana posisi REAS nasional ya, itu dibandingkan dengan beberapa REAS-REAS lainnya di negara-negara lain yang memang besar ya, di China, di Korea ya, dan beberapa tempat lain, itu menunjukkan bahwa memang kemampuan REAS nasional ya dalam rangka untuk bisa bersaing di level regional atau bahkan nanti global masih memerlukan perjuangan panjang ya dibandingkan dengan apa yang sudah dicapai oleh beberapa kompetitor raksasa lainnya di luar Indonesia. Saya kira ini bisa menjadi pembelajaran bagaimana ke depan kita juga kemudian bisa bersaing di pasar regional ini dengan peningkatan ukuran-ukuran dari perusahaan asuransi nasional ya. Dan ini juga kita menunjukkan bahwa memang pangsa pasar dari overseas untuk asuransi lokal memang masih sangat kecil. Yang itulah kemudian juga tadi disampaikan Pak Riswin di awal, kenapa kemudian defisit transaksi memang kelihatan menjadi sangat besar sekali. Kemudian kalau kita lihat di slide berikutnya, ya kita coba lihat juga gambar sebetulnya kalau pemain-pemain REAS global yang lain seperti apa begitu ya. Jadi memang kalau kita lihat gambar di kiri raksasa-raksasa REAS dunia ya, kita lihat di sana mulai dari misalnya kita lihat ada Hannover ya, ada Swiss Re dan segala macam, memang mereka sepenuhnya adalah menjadi global diversified companies dan memang mereka berekspand sampai ke seluruh penjuru dunia yang lain. Sementara di sisi kanan regional juga kita lihat beberapa perusahaan-perusahaan yang tadi disampaikan seperti China Re, Korean Re juga mulai melakukan ekspansi ke banyak tempat yang lain. Jadi saya kira memang ini sudah menjadi suatu tren bagi REAS global gitu ya untuk keluar, dan saya kira ini menjadi juga suatu tanda petik kalau kita tidak bersiap di lokal, di domestik, tentu ini akan menjadi ancaman yang juga cukup besar. Dan juga kita bisa lihat di sini bahwa kemudian juga beberapa REAS di negara seperti di India, GIC Re misalnya juga sudah bisa mendapatkan 40% dari premiumnya dari pasar di overseas ya. Ini menunjukkan bagaimana kemudian kekuatan dari REAS di negara-negara seperti India atau China tadi juga berkembang menjadi bertransformasi menjadi pemain-pemain kelas regional atau bahkan juga kelas dunia ya. Kemudian di slide berikutnya ya, jadi kita ingin menunjukkan tadi saya kira sudah disampaikan oleh banyak pembicara lain bagaimana pengaruh dari teknologi disruption yang ada, perkembangan teknologi digital terutama itu mempengaruhi bagaimana kepada kecepatan, kepada peningkatan kualitas layanan dan seterusnya. Saya kira ini menjadi suatu hal yang sifatnya mandatori bahwa perusahaan-perusahaan di bisnis reinsurance juga harus juga melakukan transformasi dengan pace yang lebih cepat begitu ya, sehingga nanti juga perkembangan perubahan-perubahan ya motif dari customer juga bisa lebih cepat kita baca ya. Paling nggak digital transformation yang akan dilaksanakan bisa membuat beberapa hal perbaikan-perbaikan dalam value chain yang ada di insurance industry-nya ya. Paling tidak dari sisi bisa mendapatkan cost reduction lebih baik, customer experience yang lebih baik ya, kecepatan kepada market lebih baik, kemudian juga meningkatkan sales productivity ya, kemudian juga efisiensi dari sisi underwriting proses dan juga claim efisiensi ya. Di slide berikutnya, coba ini saya hanya ingin menggambarkan saja bagaimana report yang dibuat oleh Capgemini di 2020 mengenai perkembangan bagaimana customer merespon ya kepada sisi digital, perkembangan digital yang ada. Intinya adalah pada akhirnya pada saat mereka memutuskan untuk mencari informasi ya, mengenai insurance policies atau memutuskan di mana mereka akan membeli, maka pilihan-pilihan ya kaitannya dengan kemampuan atau kekuatan dari perusahaan reinsurance ya dalam membuat suatu aplikasi-aplikasi digital yang menarik ya, itu akan menjadi juga penentu yang cukup kuat begitu ya, sehingga ke depan memang pada akhirnya sisi pengembangan digital ini menjadi suatu hal yang tidak bisa lagi ditinggalkan atau dianggap sepele oleh perusahaan-perusahaan di bisnis ini ya. Kemudian di slide berikutnya, coba saya ingin gambarkan kira-kira kondisi saat ini kaitannya dengan pandemik, apa yang terjadi. Saya kira angka-angkanya dari BPS sampai dengan kuartal 2 2020 itu menunjukkan angka-angka yang relatif negatif ya di banyak sektor ya.
Saya kira pelambatan signifikan ada di transportasi, logistik, ya, akomodasi, perdagangan, dan seterusnya, sampai angka pertumbuhan negatif cukup besar. Dan saya kira ini tentu nanti akan memiliki implikasi yang uh, tidak cukup baik juga saya kira bagi perkembangan insurance atau bahkan juga nanti reinsurance ke depan begitu ya. Dan di slide berikutnya, saya hanya akan gambarkan saja kira-kira kaitannya dengan kinerja REAS di sini. Kita bisa lihat bahwa memang kita lihat sampai dengan quarter 2 di 2020 memang perkembangannya tidak cukup menarik buat industri secara keseluruhan ya. Jadi kalau kita lihat di sini, bagaimana perkembangan premi masih bisa tumbuh 23%, tapi perkembangan klaim jauh meningkat hampir 3 kali lipat, mendekati angka totally 73,4% ya, di mana beberapa lini usaha menyumbangkan growth pertumbuhan klaim yang cukup besar ya, di antara di area properti ya, kemudian juga yang cukup besar juga signifikan sekali di credit insurance ya. Jadi bidang-bidang usaha yang juga memang terpengaruh akibat saya kira situasi terakhir yang ada ya. Dan saya kira di slide saya yang terakhir saya hanya akan memberikan catatan saja kira-kira hal apa saja yang perlu kita lihat kaitannya dengan soal perkembangan REAS ke depan ini ya. Jadi saya kira potensi industri asuransi dan reasuransi memang sebelum pandemi masih sangat terbuka luas, di mana dengan penetrasi terhadap perekonomian masih cukup mudah, artinya peluang untuk bisa mengekspand, membesarkan bisnis ini masih sangat terbuka ya. Dan juga kita masih bisa lihat bahwa kapasitas industri reas lokal juga masih bisa terus ditingkatkan dalam menurunkan excess premium flight yang diserap oleh pemain asing ya. Jadi saya kira untuk syarat ini maka memang saya kira perusahaan-perusahaan lokal reas itu juga harus bisa meningkatkan kemampuan ya, peningkatan capitalnya. Saya kira ini sebagai salah satu syarat penting ya, sehingga nanti penutupan bisa lebih besar. Dan kalau kami lihat dari 5 perusahaan reas yang ada, saya kira ada 3 yang terafiliasi dengan state-owned companies ya, ada Indonesia Re, ada National Re, mungkin juga Teguh Re. Sehingga mungkin juga sebagai catatan, apakah misalnya dari pihak pemegang saham ya, untuk bisa menurunkan lah saya kira istilahnya dividen yang akan diminta lebih baik misalnya untuk dalam rangka membesarkan kapital masing-masing perusahaan reasnya begitu ya, atau juga bahkan mungkin kalau dimungkinkan untuk bisa menjadi pemain regional juga opsi-opsi yang bisa dilakukan dengan injeksi kapital ya dari pemerintah, dari pemegang saham juga itu bisa dilakukan sehingga kemampuan reas lokal kita akan bisa terus lebih meningkat lagi begitu ya. Saya kira juga tadi sudah disampaikan peningkatan kualitas layanan dan proses digitalisasi tidak bisa lagi dianggap sebagai hal yang bisa ditunda, tapi sudah harus segera dipercepat begitu ya. Dampak pandemik tentu tidak bisa diabaikan, ini akan berpengaruh sampai dengan akhir tahun, bahkan mungkin juga sampai dengan semester pertama tahun ke depan, sehingga memang perlu ada suatu hal kehati-hatian begitu, bagaimana caranya kita melaksanakan manajemen dengan lebih prudent terhadap katakanlah apa yang bisa dikerjakan di keseluruhan proses ya, ada baik di insurance maupun di reinsurance industrinya ya. Saya kira itu ada beberapa hal catatan penting yang saya kira perlu menjadi perhatian kita semua, bagaimana kita bisa membesarkan ya, terutama di industri reas ini ya, yang memang peluang pasar masih terbuka sangat lebar, tapi juga ada beberapa hal-hal penting yang harus juga diperbaiki supaya kemampuan daya saing mereka bisa lebih meningkat. Saya kira itu Pak Edi, secara singkat saja paparan yang bisa saya sampaikan.